adik-adik, apa kabar nih? Hai Kak Fanya, kabar baik Kak Fanya. Adik-adiknya gimana? Sehat-sehat semua Kak? Wah, kakak sangat semangat banget nih ketemu dengan adik-adik sekolah minggu. On fire gitu deh. Kak Fanya, pasti semangat banget ya on fire gitu. Adik-adik, yuk kita buka ibadah kita. Karena Kak Fanya semangat banget nih, kita angkat pujian yang ada itu loh Kak, mendidih di hatiku. Ingat nggak Kak? Ingat kak, tapi aku lagi lapar nih kak, aku belum makan. Gimana ceritanya? Tadi katanya on fire semangat. Sekarang lapar belum sarapan. Iya kak, semangat juga, lapar juga, tapi... Terus gini aja, kita gabungin aja ya antara lapar dan semangatnya Kak Fanya. Ya adik-adik ya, kita angkat pujian yang ada donat-donatnya itu loh. Katanya mendidih kak, emang bikin Iya. donat mendidih? Kita sambung dengan lagu Mendidih di Hatiku. Oke, lagunya pujian seperti donat dan mendidih di hatiku. Ayo adik-adik kita angkat pujiannya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ayo Kak Fanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami anak-anak-Mu siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Tuhan Yesus di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah online kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kak Fanya, kakak tahu nggak tema hari ini apa? Tahu kak, setia dalam pernikahan kan? Nah, itu dia, Kak. Masa adik-adik kelas 3 sama kelas 4 belajar setia dalam pernikahan? Kan masih kecil. Rumus matematika aja belum pada hafal. Mas, ngomong setia dalam pernikahan, Kak? Kak Ika, apa hubungannya sih sama rumus matematika? Itu kan pelajaran, kita masih nyambung nih kak sama minggu kemarin. Yang dari hukum Taurat itu loh kak. Nah sekarang masuk perintah ke... 7. Bener banget nih kak. Nih aku kasih tahu ya, lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan apa kak Ika? Apa, Kak? Keluarga dong kak. Kan Tuhan Oh. Allah yang langsung memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Oh iya, bener, Kak. Iya dong kak. Itu berarti kak, Tuhan Allah sangat serius mengenai pernikahan kak. Nah, terus apa hubungannya, Kak? Pernikahan sama kelas 3 SD dan 4 SD. Aku masih nggak nyambung gitu loh, Kak.
Iya sih Kak, memang masih kecil-kecil sih adik-adiknya, tapi bukan berarti mereka nggak usah belajar hal ini dong Kak, karena di dalam pernikahan ada kesucian, kesetiaan, dan kasih Kak. Ya, itu bener sih, Kak. Nah, tiga hal inilah adik-adik harus belajar bagaimana yang Allah inginkan. Oh gitu, Kak. Benang merahnya, nyambungnya. Ya udah deh, Kak. Kita angkat pujian yuk adik-adik. Tadi kakaknya ada bilang tentang kesetiaan. Ada tuh, Kak, lagunya. Setia-setialah. Kakaknya inget nggak? Ingat dong Kak. Yuk Kak, yuk adik-adik. Setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi adik-adik. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Iya ya kakaknya ya. Kesucian itu, kesetiaan dan kasih itu nggak bisa muncul tiba-tiba begitu ya kakaknya ya. Harus dikerjakan sejak dari kecil Kak ya. Iya Kak, makanya adik-adik, yuk kita belajar lebih lagi apa kata firman Tuhan mengenai perintah yang ketujuh di minggu ini, yang judulnya setia dalam pernikahan. Ayo deh kakaknya kalau kayak gitu. Ya adik-adik ya, kita siapkan hati kita angkat pujian, jika di waktu berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Josephine. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat-sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah online bersama adik-adik sekolah minggu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami agar kami boleh mendengar dengan baik dan mengerti firman-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah setia dalam pernikahan. Bacaan Alkitab yang kita baca adalah, lihat sini adik-adik ya, Keluaran pasal 20 ayat 14, kemudian dilanjutkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24, Efesus pasal 4 ayat 29 dilanjutkan dengan pasal 5 ayat 1 sampai 7 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Adik-adik,
pasti sudah membaca dan mempersiapkannya ya untuk ibadah kita hari ini ya. Sip kalau begitu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah menetapkan pernikahan. Kemudian kita juga belajar bahwa Allah memerintahkan menjaga kesucian sebelum pernikahan. Dan kita juga belajar bagaimana Allah memerintahkan kesetiaan dalam pernikahan. Ya adik-adik, wah hari ini kita belajar tentang pernikahan ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti kalian pernah dong menghadiri pernikahan ya. Coba adik-adik ingat-ingat apa saja yang adik-adik ingat kalau menghadiri pernikahan? Hayo. Pasti ada ibadah. Ya adik-adik ya, ibadah pemberdekatan pernikahan di mana di situ ada pujian, baca firman Tuhan, ada renungan dari Pak Pendeta, kemudian ada yang mengisi pujian. Tetapi yang paling penting adalah di dalam ibadah tersebut ada perjanjian pernikahan dari sepasang calon pengantin itu ya adik-adik. Dan kemudian setelah itu pastinya ada perayaan kebahagiaan, foto-foto bersama, kemudian ada ucapan selamat, dan resepsi atau pesta adat. Tadi itu adalah foto pernikahan Kak Todo dan Kak Josephine adik-adik. Udah lama sekali ya. Nah, hanya contoh aja adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa kalian memperhatikan ketika pasangan yang menikah tersebut mengucapkan janji pernikahan? Ada yang perhatikan nggak? Apakah kalian mengingat bahwa pasangan tersebut saling mengikrarkan janji pernikahan? Pria dan wanita yang akan menikah berjanji di dalam gereja, di hadapan Tuhan ya, untuk melakukan hal-hal tertentu dan untuk memperlakukan satu dengan lainnya dengan cara-cara tertentu setelah mereka menikah. Nah, itu dituangkan dalam janji pernikahan. Nah, kita mau lihat ya adik-adik, seperti apa itu janji pernikahan. Adik-adik lihat sini ya, kita atau kakak baca ya. Jadi, masing-masing calon akan membaca janji pernikahan ini. Akan dimulai dengan calon pengantin yang laki-laki, adik-adik. Jadi, akan mengucapkan seperti ini. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Nah, pengantin wanita akan mengucapkan janji yang sama kepada pengantin pria, adik-adik. Nah, laki-laki dan perempuan itu berjanji untuk saling mengasihi dan setia kepada satu dengan yang lainnya adik-adik selama sisa hidup mereka, apapun yang terjadi. Jadi Allah menganggap perjanjian pernikahan dengan sangat serius seperti yang akan kita pelajari pada hari ini ya adik-adik. Nah, berbicara mengenai pernikahan adik-adik, Allah telah menyatakan pernikahan sejak mula-mula. Kalau kita baca Alkitab, coba adik-adik ada yang tahu nggak siapa
suami istri pertama di dalam Alkitab? Ya, ada di kitab Kejadian, adik-adik. Ya, Adam dan Hawa. Nah, jadi adik-adik, ketika laki-laki dan perempuan ya menjadi dewasa, nanti adik-adik kan kelak akan tumbuh menjadi dewasa ya. Mereka akan meninggalkan rumah orang tua mereka dan bersatu satu dengan yang lainnya untuk memulai rumah tangga sendiri, untuk membentuk keluarga ya adik-adik ya. Misalnya papa sama mama dulu ya, jadi bersatu. Nah, mereka dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus ya adik-adik, di hadapan Allah, melakukan pemberkatan di dalam gereja ya. Jadi mereka sudah memiliki hubungan satu dengan yang lainnya yang lebih dekat, bahkan dibandingkan dengan hubungan dengan orang-orang lain, lebih dekat terhadap suami dan istri adik-adik ya. Mereka akan memiliki persatuan ya istilahnya adik-adik ya antara suami dan istri. Nah, kalau kita membicarakan tentang pernikahan adik-adik, ada nilai-nilai yang kita bisa ambil ya. Walaupun adik-adik masih kecil, kita sudah bisa belajar dari sekarang ya. Kita mau belajar bahwa di dalam pernikahan itu ada kesetiaan, kemudian ada kesucian, dan yang ketiga ada kasih. Ya, kasih adik-adik ya. Kita mau lihat apa itu kesetiaan di dalam pernikahan ya adik-adik. Kalau menurut adik-adik, apa sih arti kata setia? Hayo, apa? Setia itu bisa artinya apa ya? Dapat diandalkan. Atau mungkin setia itu menepati janji ya adik-adik ya. Menepati janji ya. Nah, kalau kita berbicara pernikahan, adik-adik, setia di dalam pernikahan ini berarti menjaga janji untuk memiliki hubungan pernikahan yang istimewa dan dekat. Dan ini hanya suami atau istrinya saja gitu ya. Kita boleh lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 14. Di situ tertulis perintah Allah yang ketujuh adik-adik, yang berbunyi jangan berzina. Pasti adik-adik minggu lalu sudah belajar perintah ke-6 ya. Jadi minggu ini adik-adik belajar perintah ke-7, yaitu jangan berzina. Nah, apa maksudnya di sini adik-adik ya? Kata perzinahan itu di dalam perintah ke-7 artinya tidak setia. Tidak setia ini kalau kita bicara tentang pernikahan, tidak setia terhadap suami dan istri gitu ya adik-adik. Dan Allah melarang itu adik-adik. Allah menginginkan supaya mereka saling mencintai dengan sempurna ya adik-adik. Antara suami dan istri saling mencintai. Nah, perintah itu memberitahu kita bahwa rencana Allah bagi pasangan ini adalah setia untuk satu dengan yang lainnya adik-adik ya, selama mereka hidup. Jadi Allah mengajarkan bagaimana kesetiaan itu harus ada di dalam keluarga yang ini ya, yang tadi kita bicarakan, yang pernikahan antara suami dan istri adik-adik. Kemudian tadi kita belajar juga tentang kesucian adik-adik. Apa itu kesucian ya? Jadi kalau kita bicara di sini, kesucian itu bisa kita artikan bahwa kemurnian yang ada di dalam hati kita. Kan di dalam hati kita nggak ada yang tahu ya adik-adik ya, hanya kita yang tahu apa yang kita pikirkan. Nah, kita harus menjaganya itu adik-adik ya. Terus kemudian apa yang kita katakan juga harus kita jaga. Terus kemudian bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita juga bisa untuk melindungi orang lain, itu juga harus kita jaga adik-adik. Jadi apa yang ada di dalam hati kita itu adalah apa yang kita pikirkan juga adik-adik. Jadi kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kotor,
misalnya untuk melakukan hal-hal yang menurut Allah itu tidak baik ya. Pasti adik-adik tahu ya mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian tadi kita juga belajar bahwa di dalam pernikahan itu ada kasih ya adik-adik. Pasti adik-adik sudah lebih banyak mengetahui ya tentang kasih, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita ya. Nah, di dalam pernikahan ini juga dalam keadaan tadi di dalam janji pernikahan adik-adik pasti sudah tahu ya dan baca tadi ya bahwa di dalam susah atau di dalam senang, di dalam kekurangan, di dalam kelebihan itu harus kita memiliki kasih gitu ya sampai nanti dikatakan di dalam perjanjian itu sampai maut memisahkan, mungkin sampai salah satu diantaranya meninggal gitu ya, meninggalkan ya. Jadi Allah di sini mengajarkan kita untuk dapat hidup di dalam kasih ya, di dalam kasih dalam berkeluarga. Nah, adik-adik sudah mendengarkan apa yang tadi kakak katakan ya, bahwa di dalam pernikahan itu banyak sekali yang kita pelajari walaupun kita masih kecil ya. Sejak sekarang juga kita sudah bisa mempelajari apa nilai-nilai yang ada di dalam pernikahan itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga sudah harus bisa ya untuk belajar bagaimana kita memiliki kesucian atau kemurnian di dalam hati, di dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan kita ya. Mungkin adik-adik bagaimana sih Kak kita menjaga kemurnian hati kita? Ya mungkin ya kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak baik, misalnya pikiran-pikiran kita untuk dapat mencurangi orang, atau mungkin kita memikirkan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita lakukan ya sebagai anak-anak, misalnya kebebasan kita bisa browsing internet terus kita pikirin kita cari-cari hal-hal yang aneh deh. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, itu kita boleh belajar bagaimana kita memurnikan hati dan pikiran kita. Nah, kemudian tadi kita belajar bagaimana kita juga harus menjaga tutur bahasa kita ya di dalam perkataan kita. Adik-adik dari sekarang juga sudah bisa belajar bagaimana kita harus berbicara dengan baik, tidak boleh berkata-kata kotor, mungkin juga mengolok-olok teman ya, sehingga teman merasakan sakit hati atau merasakan sedih dengan perkataan kita. Itu juga adik-adik sudah bisa belajar dari sekarang. Dan kita bagaimana harus menunjukkan tingkah laku kita, kasih kita, menyayangi teman-teman kita, atau di dalam keluarga menyayangi mama, papa, kakak atau adik, atau misalnya mbak yang ada di rumah. Nah, itu kita boleh belajar tentang kasih di dalam keluarga ya adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini kakak ya kita sama-sama ya belajar ya bahwa kita harus bisa setiap saat melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak di dalam keluarga, kita boleh membantu mama atau papa untuk hidup dalam kasih ya. Kadang-kadang memang kita kan suka mengalami perbedaan di dalam pikiran atau ide kita ya. Tapi kalau kita mengungkapkannya itu di dalam kasih, pasti kerukunan di dalam keluarga itu terjadi ya adik-adik. Nah, kita doakan untuk mama, papa supaya sehat-sehat, selalu rukun ya adik-adik, supaya kebahagiaan di rumah kita bisa terjalin ya adik-adik, dan kita terus belajar dari Alkitab. Caranya adik-adik juga harus rajin ya baca Alkitab dan mengandalkan Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Nah, kelak pelajaran-pelajaran ini akan membantu adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Nanti adik-adik ketika dewasa juga bisa menerapkan ini, setia di dalam pernikahan ketika kalian nanti tumbuh dewasa. Gitu ya adik-adik, kita banyak belajar hari ini bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita menjaga tutur kata kita, dan juga kita menjaga tingkah laku kita. Oke adik-adik?
diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sip. Yuk, kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana kami boleh belajar di dalam kehidupan pernikahan. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, tapi kami boleh menjaga hati kami dari sekarang ya Tuhan. Menjaga kemurnian pikiran kami, menjaga tingkah laku kami, dan juga menjaga tingkah laku kami, tutur kata kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran pasal 20 ayat 14. Keluaran pasal 20 ayat 14 yang berbunyi, jangan berzina. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, nanti adik-adik bisa transfer ke rekening gereja. Minta tolong sama papa dan mamanya ya. Ayo Kavanya, kita beri persembahan kita dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian, beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, Kak Ika, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk Kak Ika, sebelum kita tutup ibadah hari ini kita tadi belajar apa ya Kak? Aku inget dong Kavanya. Nih adik-adik ya. 1. Allah sendiri yang menetapkan pernikahan. Terus Kavanya, Allah juga memerintahkan agar menjaga kesucian sebelum pernikahan. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan kesetiaan dalam pernikahan. Wih, bener banget tuh Kak. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita angkat pujian Holy Spirit Fills Me Up. Holy Spirit fills me up until I overflow. From my timber to a cup, from my river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up.
Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami dapat tetap selalu setia ya Tuhan, dan kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup doa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.